Yo Breakers, kembali lagi bersama kita di Break the Chiso, di mana channel ini akan membahas tentang tokusatsu, anime, dan superhero. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Kamen Rider Zero One episode 30. Ya, episode ini merupakan lanjutan dari arc terakhir kita di minggu lalu ya, yaitu arc Tauser, yaitu arc kedua. Dan sekarang kita akan berlanjut ke arc ketiga, di mana Aruto akan membuat sebuah perusahaan baru bernama Hiden Manufacturing ya. Nanti di akhir akan dijelaskan. Nah, langsung saja check it out. Di awal kita diperlihatkan Amatsuga yang berhasil men-TOB Hiden Intelligence. Wah, parah. Dan juga dia punya kebijakan baru, yaitu menonaktifkan semua Homajir. Dan juga sebagai ganti, masyarakat akan diberi Zayspek. Nah, tapi kebijakan ini pun menuai persepsi yang berbeda dari masyarakat. Memang masyarakat banyak yang pro akan hal di mana Homajir itu berbahaya jika malfungsi atau mendapatkan singularity-nya ya. Tetapi dengan menonaktifkan semua Homajir berarti membuang mereka secara sembarangan. Nah, bayangin aja, lihat di sampah-sampah terus ada kerangka robot seukuran manusia normal. Serem gak tuh? Lagian juga kan Homajir ini terbuat dari semacam besi gitu kan ya. Jadi ya bakal susah terurai. Nah, Amatsugai pun melanjutkan tindakannya sebagai Sacho yang baru ya, Sacho kampret ini, dengan menghadiri semacam acara talk show dan seperti mengatakan kalau penerapan Homajir hidup berdampingan dengan umat manusia yang diprinsipkan oleh Hidden Intelligence ini salah. Karena kalau mereka lepas kendali maka akan membahayakan umat manusia. Ya bener juga sih, cuma ya gitulah. Dan juga ditegaskan bahwa Zaya menolak sistem tersebut dengan keras dan bertujuan untuk merubah prinsip kerja Hidden Intelligence. Ya, Sacho parah ini. Nah, di sisi lain, salah satu Homajir yang terbuang dipungut oleh Aruto dan dibawa ke pinggiran Daybreak Town. Kenapa dibawa ke sana? Untuk bertemu si Altitaher, alias si Jin. Nah, di sini Jin dan Aruto bertukar pikiran masing-masing tentang Homajir, di mana Jin ini menganggap setiap Homajir adalah temannya dan mereka harus hidup bebas ya. Seperti Jin yang sekarang ini kan dia udah agak terikat dengan satelit Ark ataupun Seiya ya. Nanti di akhir mungkin akan dibahas. Nah, padahal sewaktu dia masih dalam anggota Metsubojinrai.net, dia memang menganggap Homajir itu temannya, namun demi menghancurkan umat manusia. Nah, itu yang salah. Namun setelah dikalahkan Aruto beberapa waktu yang lalu di episode berapa ya? Episode 16. Pikiran Jin mulai berubah untuk membiarkan semua Homajir bebas melakukan apa yang mereka mau, seperti layaknya manusia. Dan juga Jin menganggap manusia menggunakan Homajir sebagai alat. Karena itu, dia berselisih pendapat dengan Aruto. Sedangkan Aruto sendiri menyangkal pemikiran Jin tersebut, di mana Homajir bukanlah alat baginya. Di sini Aruto sendiri berpikir bahwa manusia dan Homajir itu sama saja. Bahkan dia menganggap kematian Homajir sama dengan kematian manusia itu sendiri. Dan juga ini yang menurut saya agak ngefeel ya. Dan juga dia menegaskan dia juga dibesarkan oleh Homajir ya, yang bapaknya itu. Yang tidak lain tidak bukan adalah Hiden Soreo yang sudah mokat waktu Daybreak ya, Aruto ini data backupnya bapaknya Aruto ini dijelaskan juga kenapa tidak di backup, karena data backup yang bokapnya Aruto ini terdapat di satelit Ark. Nah, satelit Ark ini sendiri kan udah jatuh ya waktu Daybreak, makanya waktu satelitnya jatuh, data backupnya pun ikut menghilang ya. Karena Ark ini kan kayak mengendalikan Homajir yang tipe 1 ya, tipe yang awal, dan bokapnya Aruto ini pun ya tipe 1, jadi ya kalau mau pakai satelit Jaya ya gak bisa. Soalnya kan satelit Jaya kan mengendalikan mengendalikan Homajir yang tipe 2, sedangkan yang Ark itu tipe 1. Sampai sini jelas kan? Nah, akhir kata dari Aruto, dia menegaskan bahwa setiap Homajir itu punya hati dan perasaan. Oke, mantap.
Di samping perbincangannya dengan Jin, Yuwa dan anggota AIMS yang sudah dibekali dengan Red Riser pun menyerang Jin sesuai arahan dari Amatsuka ya, Sacho kampret itu. Dimana semua Homajir harus dimusnahkan. Nah, kebetulan di sana kan ada Jin ya. Nah, sesuai arahan dari Amatsugai, Yuwa berubah menjadi Jackal Rider dan dua anggota AIMS lainnya berubah menjadi Battle Rider. Jin pun berubah menjadi Burning Falcon miliknya dan dia bertekad untuk menghancurkan saya. Karena apa? Saya sudah menghancurkan semua teman-temannya, yaitu Homajir itu. Di saat itu pula, Fuwa datang dengan menyindir bahwa AIMS tak seperti dulu lagi dan masih mempertanyakan mimpi dari Yuwa. Nah, di sini status Fuwa sudah bukan sebagai kapten lagi karena ia telah mengundurkan diri gitu loh. Lantas bagaimana dia tahu akan ada penyerangan di dekat Daybreak Town? Nah, tanpa disadari dia masih memiliki alat komunikasi AIMS ya, cerdik dia ini. Oh ya, mengenai sindiran Fuwa tadi, jika kita flashback ke episode-episode lalu, tugas AIMS adalah mengatasi Homajir atau AI yang malfungsi ya, tanda kutip. Tapi sekarang semua Homajir akan diberantas. Jelas banget ini berbanding terbalik dengan tujuan AIMS di awal-awal kita melihat Zero One. Yuwa pun ya balik nanya lah tentang tujuan Fuwa waktu awal-awal dia gabung sama AIMS, yaitu menghancurkan semua Homajir tanpa tersisa. Namun sekarang tujuan Fuwa adalah menghancurkan saya. Saya ini kampret emang. Setelah mengetahui bahwa saya itu dalang dibalik semua kejadian sebelum ini. Lanjut ya, Fuwa dan Yuwa pun bertarung ya. Fuwa berubah menjadi Rampage Vulcan dan ya pastilah Yuwa dibabat habis-habisan sampai di Rampage Element Blast. Keren. Ya gitu, tangan kanan tangan kirinya kayak menghasilkan api dan es, terus keluar ekornya Scorpion gitu. Keren, apresiasi banget. Setelah pertarungan selesai, Jin pergi ke kantor Hiden untuk mengambil Izu yang not aktif dan Zero One Driver. Amatsuka yang kebetulan cegek ini pun mengambil inisiatif. Yuwa harus memerintahkan satelit Zeya agar menghapus semua data backup Homajir agar yaitu tadi seluruh Homajir tidak akan bisa aktif kembali. Seperti tujuan Amatsukai yang tadi ya awal-awal. Ya emang udah gedek banget ini sama Homajir nih orang. Pengen mokat aja ini. Kembali lagi di Daybreak Town, Fuwa menceritakan semua tentang chip di otaknya kepada Aruto. Di sini yang masih menjagal saya ya, bagaimana caranya si Fuwa bisa mengendalikan chip di otaknya ini. Padahal kemarin setengah mati gitu kan ya, mengerang kesakitan, pasifnya aktif. Mungkin nih ya, mungkin pendapat saya, Fuwa yang sekarang ini adalah Naki yang berlagak seperti Fuwa agar semua orang bisa percaya bahwa itu benar-benar Fuwa. Ayo gimana? Kan agak gimana gitu kalau kemarin tiba-tiba Fuwa bisa lolos dari kendali Naki. Ya udahlah. Namun semoga aja semuanya bakal dijelaskan di episode-episode mendatang ya, semoga aja biar gak nanggung gitu loh. Nah, kembali lagi ke percakapan Aruto dan Fuwa. Aruto pun juga bertekad untuk menghancurkan saya. Oke, lengkap. Aruto, Fuwa, Jin, Horobi. Semua pengen saya hancur. emang aku juga udah benci banget sama saya ini. Pengennya dia mau cut aja dari dulu itu. Gak dari dulu sih, barusan. Ya, yang penting jangan mokat dulu lah. Ntar jadi hammer dong cerita Zero One-nya. Aruto pun membawa Homajir yang non-aktif ke sebuah bangunan terpencil ya. Di situ juga Jin membawa Izu dan Zero One Driver. Dengan Izu yang non-aktif ini, Jin bilang Izu tidak bisa diselamatkan. Ya, tapi Aruto sudah membawa data backupnya Izu ya. Di dalam progress key yang versi Homajir yang bertuliskan Secretary Izu. Mungkin dia udah tahu langkah saya setelah Hiden 30 OB. Makanya dia udah siap dengan tindakan saya dan sudah membawa semua data backup Homajir. Kalau dipikir-pikir sih cerdik banget sih ya Aruto ini sama Fuwa. Aruto kena TOB udah siap data backup Homajirnya. Terus Fuwa waktu keluar AIM sudah siap alat komunikasinya. Oke, mantep. Terus setelah Izu berhasil diaktifkan kembali,
Ini si Izu malah diajak berlarian ke sana kemari dan tertawa. Kakak, sama si Aldi Tahir. Si Jin. Dibawa lari pun ini bukan tanpa tujuan, namun mengajak Izu agar bisa menjadi Humajir yang bebas. Aruto yang mengejar mereka pun mengiyakan pendapat Jin bahwa seharusnya mereka hidup bebas ya di sini. Izu seperti kayak bimbang gitu ya. Karena kan tugas dia sebagai sekretaris Hacho. Di sini dia diminta Aruto sama Jin untuk hidup bebas seperti Jin ya. Namun jika dia kembali ke Hiden, dia akan dihancurkan oleh Amatsugai ya, Sacho kampret itu. Nah ini Sacho kampretnya datang ini dengan dua anggota AIMS yang menjadi Battle Rider. Ini muncul ya gitulah. Dia bilang yang menentukan keberadaan Izu itu ya dirinya sebagai Sacho. Nah, lantas dia menyuruh anggota-anggota AIMS itu untuk menghancurkan Izu. Dasarnya emang udah ketek banget sih sama Humajir ini. Orang kampret. Anggota AIMS ini pun menembak Izu, namun dilindungi Aruto ya. Duh, Naruto mau cut? Oh tidak, ternyata di balik bajunya udah ada semua data backup Humajir dan juga ya ini bulletproof, tahan peluru. Uh, Kalau dijual bandai yang bulletproof ini bisa-bisa miliar anjir. Ya kalau emang beneran dijual ya hanya untuk Sultan. Nah, di sini pun amat juga yang tadinya pengen ngehancurin semua data Humajir. Ternyata berdasarkan laporan Yua, semuanya udah gak ada. Nah, semuanya ada di dalam bajunya Aruto tadi. Dan juga sempatnya dia ngelawak data. Wah, data dah. Amatsugai pun ya kesel lah ya. Disuruhlah anggota EMS melenyapkan mereka. Aduh, susah banget. Atas perintah Sacho katanya. Nah, di sini epic banget ini. Aruto menyangkalnya dengan keras. Emang Sacho kayak gitu? Orang yang mentingin dirinya sendiri emang bisa disebut Sacho. Sacho itu orang yang bisa mengerti perasaan setiap karyawannya. Bahkan setiap orang dan Humajin memiliki hati. Oh, mantep. Tapi si Sacho kampret ini, Amatsuge ini malah bilang, ya suka-suka gua dong. Perusahaannya kan punya gua. Gaya pun berubah menjadi Tauser ya di sini. Aruto ya ini bagus ini. Aruto mencoba berubah menjadi Zero One tapi ya gak bisa. Kenapa? Karena khususnya Zero One Driver itu hanya untuk Sacho. Ya, di sini Aing juga merasa sih keteguhan Aruto yang tetap mencoba berubah meski gak bisa. Kerasa banget gitu loh usahanya. Sampai didorong-dorong tuh si Tauser. Kayak gimana ya? Nostalgia aja pas dia awal-awal dia Henshin jadi Zero One, yang pas dia masih agak nolak-nolak jadi Sacho gitu loh. Nah, lanjut. Guy yang udah greget pun berusaha ngejacking break Izu. Dan ya, inilah momen epic yang kita tunggu-tunggu. Rising Hopper! Dah kangen aja Maniform anjir. Berubahnya tuh abis ledakannya si Tauser gitu loh. Kurang bagus apa coba? Dan secara mengejutkan form basic ini bisa memberikan perlawanan kepada Tauser yang jelas-jelas state-nya itu kalah jauh. Namun faktor dibalik ini adalah semangat Aruto yang menggebu-gebu ya mungkin. Ya jadi bisa mengimbangi Tauser lah. Kan banyak tuh meme-meme yang katanya kalau nangis atau emosi itu damage-nya meningkat. Nah kayaknya ini berlaku juga di Zero One. Dan faktor lainnya mungkin si Guy ini kaget kok si Aruto bisa berubah. Mungkin. Nah, singkat cerita, Tauser kalah dari Zero One yang dengan menggunakan Metal Cluster Hopper sampai di Metal Rising Impact. Dan ya, semua pasti tahu tendangannya ini kayak Crimson Smash dari si 555 alias Vice. Dan juga kalau diperhatikan lebih dekat sih seperti bornya Forze ya kalau dilihat. Ya yang penting dari itu semua epic banget. Dan juga si kampret ini akhirnya jadi samsak lagi di episode ini. Saya puas banget ini. Ya Gae pun ya heran kok Aruto bisa berubah. Katanya Senpasento tak masuk akal, 1000% tidak masuk akal. Setelah dijelaskan oleh Izu bahwa Zeya telah mengakui Aruto bahwa dia akan membuka masa depan yang cerah. Dan juga kalau kalian mengamati modulnya si Izu itu
dari tadi itu seperti nyala muter-muter agak gimana gitu ya. Nah itu dia lagi komunikasi sama satelit Zeya. Dan juga ini Izu mendaftarkan Aruto kepada satelit Zeya sebagai saco dari perusahaan yang baru dan dengan sistem yang baru pula. Selagi Aruto bertarung tadi. Nah kelihatan kan dari tadi kayak Izu itu kayak berdiri gitu, tapi hasilnya nyala gitu. Serta kenapa Aruto bisa Henshin ini adalah karena Zero One System adalah original milik Hiden yang merupakan mimpi Hiden Korenosuke dan dibuat oleh Hiden Soreo dan diwariskan ke Aruto Hiden. Nah, jadi ini silsilah keluarga ini benar-benar mempengaruhi Zero One System kayaknya ya. Dan juga hal yang mengejutkan ternyata Izu sudah mendapatkan singularity-nya ini. Setelah mengatakan itu semua, ya gimana? Jika kita flashback ke episode-episode lalu itu kan kalau Humager sudah dapat singularity-nya itu kayak modulnya tuh nyala terus muter-muter gitu kan ya. Jadi ya oke, Izu di sini dapat singularity sama seperti Humager yang lalu-lalu dan Jin dan juga Horobi. Di sisi lain ya ini, Jin didatangi Horobi yang bilang, wah kamu udah berteman dengan manusia rupanya. Ya jelas si Jin nyangkal dan hanya mengatakan bahwa Zero One itu ternyata bijak. Ya si Aruto ini. Dan Jin hanya berusaha mengambil data backup Homajir agar semua Homajir bisa bebas. Ya di next episode mereka gelut sih, tapi akhirnya team up. Akhir scan dari episode ini, Aruto menciptakan sebuah kantor baru bernama Hiden Manufacturing dan tentu saja dimulai dari nol lagi. Referensi yang sangat cocok dari judulnya sendiri yaitu Zero One ya 01. Tentu saja dengan Izu sebagai sekretaris Aruto dan mereka memulai suatu hal yang benar-benar baru. Oke. Dari episode ini sih udah ada build up ya. Build up banget ini dari sebelum-sebelumnya waktu dia tanding sama Amatsugai. Nah, next episode kita diperlihatkan Humajir yang menggambar manga yang bernama Jipen kalau nggak salah ya. Dan pemiliknya yang penggambar manga yang malas itu kelihatan terlibat konflik dengan Hiden yang sekarang di bawah pimpinan Amatsugai. Dan juga yang paling kita tunggu-tunggu ini, Aruto dan Jin team up. Ya udahlah, kita tunggu aja minggu depan ya guys. Hai, Aruto terima kasih sudah menyaksikan video dari review Kamen Rider Zero One episode 30 ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan dan kalau ada saran dan kritik bisa komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga jangan lupa aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Break Dechiso. Ya udah segitu aja guys. Salam Breakers.